Lillahil malikil ma'bud al-wahidil ahad al-latiful wadud al-basiru alladhi yubsur jarayanil ma'i fil hajaril jamud wa la yakhfa alaihi dabibun namlatis sawda ila sakhratis samma'i fil layali sud. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala ma'ulana minal karam wal jud wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tashfa' liqa'ila fi dhikil hud wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdu rasuluh nabiyyun tasarrafat bihil aba wal judud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim war rasul sayyidi sanadil azim dil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimani mutalazimani mana bada zar'un wa araqud wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib saya berwasiat kepada hadirin semua, bil khusus kepada diri saya pribadi. Marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang alladzina amanu, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu siapa mereka itu? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada utusannya Allah, summalam yartabu, lantas tidak ada keraguan di dalam hatinya atas iman ini, wajahadu, dan kemudian mereka berjihad, bi amwalihim, dengan harta benda mereka, artinya dia berupaya mencari amalan-amalan ibadah dengan bersedekah, membantu perjuangan-perjuangan Islam ini, membangun masjid, membangun pondok pesantren dan lain sebagainya dengan harta bendanya. Wajahadu wa anfusihim, dan bahkan dengan jiwanya, fi sabilillahi, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika, adapun mereka itu, hum ya ulaik, itu as-shadiqun, itu orang-orang yang benar, dari benar dalam keimanannya. Ma'asyiral muslimin, keimanan kita perlu pembuktian, keimanan kita perlu kesungguhan untuk menjaganya. Sebab di tengah-tengah gelombang hal-hal yang bisa mengikis, yang bisa melemahkan keimanan-keimanan kita di tengah-tengah kehidupan ini, maka harus ada upaya yang sungguh-sungguh menjaganya di dalam menjaga keimanan ini. Ma'asyiral muslimin, di antara hal yang bisa meruntuhkan keimanan kita itu adalah, di antaranya adalah dangkalnya ilmu-ilmu kita tentang ilmu tauhid. Ini yang diantaranya hadirin. Jadi oleh karena itu, untuk mempertebal keimanan kita, perlu kita meningkatkan terus-menerus keyakinan kita, tauhid kita, ilmu kita. Sebab al-ilmu ruhul Islam. Ilmu itu adalah ruhnya Islam. Di dalam akidah, di dalam syariat, bahkan di dalam ilmu tasawuf kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya lagi ada sebuah kisah. Ada sebuah kisah hadirin yang dimuliakan. Ada seorang aparat penegak keamanan, yang ini adalah zaman tabi'in, namanya adalah Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini adalah suatu ketika dirinya masih di dalam kondisi yang masih jauh daripada iman-iman yang baik. Karena dia masih beliau ini adalah termasuk tabi'in, meninggal pada masih awal-awal. Masih di awal-awal, karena ini adalah zaman tabi'in. Beliau adalah muridnya Syekh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri adalah termasuk tabi'in, beliau murid tabi'in. Malik bin Dinar ini adalah dikisahkan awalnya orang yang masih suka meninggalkan sholat, jauh daripada menjalankan ibadah. Dirinya masih bahkan suka mabuk, suka berjudi dan lain sebagainya. Nah, suatu ketika beliau ketika menjalankan tugas tertarik dengan seorang perempuan, kemudian dia melamarnya, kemudian menikahi seorang perempuan tadi. Setelah itu masih saja dia dalam keadaan posisi yang masih jauh daripada agama. Kemudian dia mempunyai anak, namanya Fatimah.
Betapa sayangnya, betapa cintanya dia kepada anak ini, sampai suatu ketika anaknya ini memberi isyarat-isyarat kalau dirinya sedang mabuk. Kalau dirinya sedang mabuk, maka anak ini suka memecahkan minuman-minumannya itu. Minuman-minuman mabuknya itu suka dipecahkan oleh anaknya yang kecil. Tapi dirinya tidak marah. Dirinya tidak marah karena begitu sayangnya kepada anak ini. Sampai kemudian si anak ini kemudian meninggal dunia umur 3 tahun, menjelang masuk umur 3 tahun, meninggal dunia pada malam Jumat Nisfus Sa'ban. Maka betapa dirinya menjadi sangat terpukul atas meninggalnya putrinya ini. Nah, setelah itu justru karena untuk menghilangkan stresnya, dirinya justru tenggelam dalam suka mabuk-mabuk terus, mabuk-mabuk sampai kemudian suatu hari dirinya ini suatu cerita nyata, kisah nyata yang mengakibatkan dirinya bertobat kepada Allah. Kemudian Malik bin Dinar ini tertidur setelah dia mabuk. Masih di dalam keadaan mabuk itu dia tertidur. Begitu tertidur, maka seolah-olah dirinya itu mimpi sangkakala kiamat sudah ditiup. Semua orang ketakutan karena kiamat seolah-olah terjadi dan semuanya harus dalam keadaan luar biasa. Bumi bergoncang, gunung-gunung berhamburan, terus begitu juga lautan mendidih menjadi panas, terbakar, mendidih. Dan semuanya orang bertanggung jawab satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dirinya ketakutan, merasa dirinya banyak dosa. Dan tiba-tiba ketika dia harus mempertanggungjawabkan itu, tiba-tiba ada ular besar yang mau menyerang dirinya. Maka si Malik bin Dinar ini lari terbirit-birit karena ketakutan mau diterkam oleh ular. Maka begitu dalam perjalanan yang ketakutan dia lari ini, dia melihat ada orang tua, maka dia minta tolong, Pak tua tolong saya, tolong dibantu. Begitu dimintai bantuan, orang tua yang ringkih, orang tua yang lemah itu, justru dia menangis, mohon maaf, saya tidak bisa menolong kamu, lihat saya ini orangnya kurus kering begini, saya tidak mampu menolong kamu menghadapi ular yang sangat besar itu. Maka akhirnya dia lari lagi, begitu lari ternyata di depannya ada jurang yang membara, terbakar itu. Maka dia kembali lagi, dia balik lagi sama orang tua tadi, dan tetap saja orang tua tadi tidak bisa membantunya karena dirinya sangat lemah. Maka kemudian dia menengok di suatu tempat ada bukit yang terbuat dari perak. Maka kemudian dia naik, berupaya lari ke sana, tapi tetap dikejar oleh ular ini. Dan kemudian dia naik terus dalam keadaan dikejar terus sama ular ini, ketakutan luar biasa. Dan kemudian dia melihat ada anak-anak di atas bukit itu, ada anak-anak kecil yang sangat banyak, tempatnya sangat indah luar biasa. Dan tiba-tiba di antara mereka ada anaknya Fatimah itu. Kemudian anak ini dia minta tolong, kemudian anaknya Fatimah ini mengulurkan tangannya yang satu menarik ayahnya tadi Malik bin Dinar, yang satu tangan satunya menghalau ular itu. Dan kemudian ular itu terhalau oleh halauan daripada tangan anak kecil daripada Fatimah putrinya tadi. Kemudian dia begitu merasa berbahagia karena bertemu dengan putrinya, baru kemudian bertanya, ini apa, ini cerita apa ini, saya menghadapi begini. Ular tadi itu, Abah, ular itu adalah sesungguhnya amal-amal kejelekan Abah. Jadi seluruh amal perbuatan kita di dunia ini, seluruh amal-amal kejahatan kita adalah sesungguhnya kalau semakin banyak kita melakukan kejahatan, maka itu adalah membuat ular yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka, yang akan menarik kita ke alam siksaan neraka yang terus-menerus. Tetapi kemudian kenapa ada orang tua tadi, ayah, abahku, wahai orang tuaku, orang tua yang kecil itu adalah amal-amal kebaikan Abah. Cuma kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan Abah sangat kecil sehingga tidak mampu menolong Abah untuk bisa menarik ke dalam surga. Untungnya Bapak masih punya anak yang yaitu saya yang meninggal waktu kecil. Hadirin, maka oleh karena itu kalau seseorang punya anak yang kecil diakikahkan, itu adalah menjadi tabungan surga yang akan menunggu orang tuanya nanti di akhirat. Maka kemudian si anak tadi menyampaikan ayatnya adalah alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la takunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatal alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ini yang disampaikan adalah ayat ini. Artinya adalah
Apakah belum datang bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya, untuk khusyuk hatinya, antasab hatinya, dan mengingat kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatala alaihimul wala takunu kalladina. Janganlah orang-orang itu orang-orang yang beriman seperti orang-orang yang terdahulu yang diberikan Alkitab, yang diberikan kitab-kitab suci min qabl fatala alaihimul tetapi mereka berlakulah ke atas mereka itu masa yang panjang, tetapi hatinya keras, hatinya tidak bisa menerima kebenaran kitab suci itu. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Terus kemudian, bagaimana kamu kok apal ayat ini? Bagaimana engkau apal dengan ayat ini? Maka ini diceritakan oleh anak tadi, inilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini bapak ini Malik bin Dinar terbangun. Begitu terbangun, maka langsung dia berniat tidak mau mabuk lagi. Seluruh minuman-minumannya dihancurkan oleh dia, dan kemudian mandi taubat, dan kemudian dia berangkat untuk menjalankan ke masjid. Dan di dalam masjid begitu imamnya ternyata membaca ayat yang sama, yaitu ini alam yakni lil ladzina amanu antahsha qulubun dzikrillah sampai selanjutnya. Maka kemudian jadilah Malik bin Dinar ini, kemudian dia berguru kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri menjadi guru spiritual dirinya untuk membimbing dirinya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi ulama yang sangat besar. Hadirin bisa lihat di medsos kita ini, siapa Malik bin Dinar, supaya lebih mengenal. Ini adalah cerita yang nyata. Kemudian menjadi seorang ulama yang sangat besar, ahli tasawuf, ahli syariat, ahli tasawuf, tentang pertaubatannya Malik bin Dinar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waqala sallallahu alaihi wasallam, al-iman uryan wa libasut taqwa. Iman itu adalah ibarat masih telanjang. Wa libasut taqwa, dan pakaiannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqala sallallahu alaihi wasallam, al-iman bitu was-sab'una baban adnaha imatatul adza 'anit thariq. Nabi bersabda, iman itu ada lebih daripada 70 cabang. Yang paling terbawah daripada cabang-cabang keimanan itu adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan bahaya-bahaya di dalam perjalanan, atau menyingkirkan duri di dalam perjalanan. Ma'asyiral muslimin, saya ingin menyampaikan, jadi imatatul thariq ini tidak hanya, saya mengartikan tidak hanya duri-duri dalam perjalanan kaki kita ini, tetapi justru juga duri-duri perjuangan dakwah, duri-duri perjuangan untuk thalabul ilmi. Itu masih sangat banyak orang mau thalabul ilmi, sangat banyak hambatannya untuk belajar, anaknya disuruh belajar, tapi hambatannya, duri-duri yang menghambatnya, yaitu anaknya terlalu suka main HP, terlalu memperturutkan nafsu, atau orang tuanya enggan kalau anaknya mau bisa belajar agama dengan sungguh-sungguh. Ruhnya Islam itu ada di ilmu, ma'asyiral muslimin. Ruhnya Islam itu ada di dalam ilmu. Bagaimana kita bisa mengkondisikan anak kita kokoh dalam keimanannya, keislamannya, kalau dirinya tidak punya bekal ilmu agama yang sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, jadi salah satu paling terendah daripada itu adalah menyingkirkan daripada duri-duri perjalanan, duri-duri yang menghalangi orang yang melakukan salik perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza ma yadullu ala irtibati kamalil iman bil amal wa ma irtibatu bil bara'ah anin nifaq wasyirki al khafi. Dan ini adalah yang berkaitan dengan amal, dan yang berkaitan dengan membersihkan diri kita daripada kemunafikan dan syirik yang khafi adalah qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Nabi, arba'un man kunna fihi fa huwa munafiqun khalis. Diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan hati. Ada empat sifat yang kalau ada seseorang itu mempunyai salah satu daripada sifat itu, walaupun wa in shoma wa shalla, sekalipun dia puasa, sekalipun dia salat, wa za'ama, dan menyangka bahwa dirinya adalah seorang yang beriman, yaitu dirinya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Man idza hadasa kadzaba, yaitu ketika ia berbicara dia bohong. Ini ma'asyiral muslimin, dia mulai. Jadi salah satu penyakit daripada
diri kita ini adalah penyakit munafik itu adalah sekalipun diri kita, hadirin, di dalam keterangan hadis ini adalah sekalipun dirinya munafik yang asli itu, sekalipun dirinya puasa, sekalipun dirinya sholat dan menyangka bahwa dirinya beriman, tetapi kalau punya sifat-sifat ini tidak diakui keimanan kita ini. Pertama adalah diri kita kalau bohong, suka bohong, mulut kita tidak bisa dipercaya. Yang kemudian wa idza wa'ada akhlafa, ketika ia berjanji dia dia mengingkari perjanjiannya. Wa idza tumina khana, dan ketika dia dipercaya dia khianat. Dia dipercaya malah berkhianat. Wa idza khasama fajara, ketika ia berselisih maka dia menjadi jahat. Wa fi bid'a wa idza ahada ghadar, dan ketika ia berjanji, bersumpah, maka dia melakukan kejahatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aksaru munafiqi hadil ummah qurra'u. Hadirin, bahkan di dalam keterangan hadis ini kebanyakan munafiknya ini umat Kanjeng Nabi ini adalah qurra'uha, orang-orang yang pandai membaca Al-Qur'an. Masya Allah, orang-orang yang pandai membaca Al-Qur'an. Artinya apa? Dia membaca Al-Qur'an, tilawahnya bagus, tetapi riya tidak karena Allah. Ini menjadi muskilat, ini menjadi problem terbesar. Padahal bacaannya bagus, qiraahnya bagus, umpamanya dia membaca Al-Qur'an, tetapi dia suka pamer, riya tidak karena Allah, supaya mendapatkan pujian atau mencari hal-hal yang bersifat duniawi. Ini naudzubillah summa naudzubillah. Wa fil hadis asyirku ahfa min ummati min dabibin namlah ala sofa. Hadirin, di dalam keterangan hadis Nabi, syirik itu, kesyirikan al-asyirku ahfa, syirik itu lebih samar dari umatku itu daripada semut hitam yang berjalan di batu yang halus, seolah-olah tidak kelihatan. Jadi syirik khafi ini, masya Allah, yang tidak murni karena Allah ini hati-hati. Wa qala ba'dul ulama aqrabun nas minan nifaq man yara annahu bari'u minan nifaq. Sebagian ulama bahkan mengatakan begini, yang sedekat-dekatnya kepada manusia tentang syirik kemunafikan ini adalah barang siapa man yara, barang siapa menganggap bahwa dirinya sudah bebas daripada sifat munafik. Jadi kalau merasa bahwa dirinya sudah bebas daripada munafik, itu yang dikhawatirkan bahwa dirinya adalah justru munafik. Maka hati-hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man kana dzalisaini fid dunya, ja'alallahu dzalisaini fil akhirah." Barang siapa di muka bumi ini punya dua mulut, ada mulut, kalau di depan si A ngomong A, kalau ngomong B ngomong B, ngomongnya itu berbeda, lain di sana, lain di sini, lain di mulut, lain di hati. Maka kata Rasulullah, ja'alallahu dzalisaini fil akhirah, maka orang itu nanti di akhirat akan dijadikan dua mulutnya nanti di akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam syarrun nas dzul wajhain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejelek-jelek manusia itu adalah orang yang punya dua wajah. Alladzi yati haula biwajhin wa yati haula biwajhin, yaitu dia datang di sana dengan satu topeng mukanya, di lain orang dia memakai satu topeng yang lainnya. Sejelek-jeleknya manusia itu adalah orang yang punya dua topeng, punya dua wajah. Wa qala al-Hasan anna minan nifaq ikhtilaful lisan wal qalb. Menurut Syekh Hasan Al-Basri, beliau mengatakan nifak itu, kemunafikan itu adalah perbedaannya lesan dan hatinya. Lesannya mengatakan oke, siap, hatinya tidak siap, ya. Mulut kita mengatakan iya, hati kita tidak mengatakan iya. Itulah yang dinamakan munafik. Wasirri wal aliyah wal madkhal wal makhraj, yang keluar maupun yang ada di dalamnya itu berbeda. Warawana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana. Hadirin, diriwayatkan Rasulullah sedang duduk-duduk bersama sahabat min ashabi dari sahabat-sahabatnya Nabi. Wa dzakaru rajulan, maka kemudian mereka para sahabat itu menyampaikan kepada Rasulullah, bercerita tentang seorang laki-laki di antara mereka, wa aksarus sana, dan mereka sangat memuji si A ini begini, si A begini. Mereka para sahabat memuji orang ini. Fa bainahum kadzalik, ketika tiba-tiba mereka sedang membicarakan si A, yang dibicarakan yang sangat baik itu dipuji-puji oleh para sahabat, kadzal ittala alaihimur rajul, maka tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, wa wajhu yaqturu min ma, yang di wajahnya masih menetes bekas air wudhunya. Jadi dirinya habis wudhu,
min asaril wudu wa qad 'allaqa na'lahu biyadihi, dan dia sedang membawa sendalnya, sedang dibawa ditenteng oleh tangannya. Wa baina 'ainaihi asarus sujud, dan di antara kedua matanya, maksudnya adalah di keningnya, ada bekas sujud. Artinya orang ini suka sujud, mungkin bisa menghitam, dahinya itu menghitam karena banyak sujud. Faqalu ya Rasulullah huwa hadza rajul, ya Rasulullah, yang saya maksud adalah dia itu ya Rasulullah, yang ada bekas-bekas sujudnya itu ya Rasulullah, hadza rajul hadza wasafnahu, yang kami sifati ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam ara ala wajhi saf'atan minasyaiton, ketahuilah bahwasanya di dahinya itu ada titik-titik daripada setan. Jadi di dahinya itu ada titik-titik setan. Masya Allah, ini Rasulullah menyampaikan, bahkan ada tanda-tanda sudah menghitam dahinya, bahkan ada masih menetes air wudhunya, dan dirinya mau ke tempat ibadah, tapi dikatakan oleh Rasulullah ada tetesan titik-titik setan di dalam dahinya orang itu. Barangkali hadirin yang dimaksudkan adalah bahwasanya banyak kadang-kadang yang munafik ini, yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah dirinya seolah-olah merasa ketika sudah dahinya menghitam, itu ketika bertemu seseorang itu dirinya seolah-olah lihat saya ini ahli ibadah, lihat saya ini orang takwa, lihat saya ini orang soleh. Yang dikhawatirkan adalah seperti ini. Yang dimaksudkan dalam Rasulullah ini adalah ini hadis Nabi. Ini hadis Nabi. Sehingga kalau bisa jangan sampai, kalau karena itu jangan sampai kalau sikap pribadi kita ini kadang-kadang yang terpenting adalah keikhlasan kita. Jangan sampai ada riya sama sekali, jangan ada riya sama sekali di dalam hati kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam badalahu minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, munafik itu di dalam keterangan kitab minimal ada dua macam. Yang pertama, munafik ini bisa mengeluarkan seseorang itu daripada keimanan. Berarti dirinya yukhraju minad-din wa yulhaqu bil kafirin. Jadi orang yang pertama ini adalah disebut munafik, ini adalah orang-orang yang kafir, yang dirinya masuk ke dalam neraka terus-menerus. Yang kedua adalah wasani yuqdi bi sahibi ilan nar. Yang kedua, munafik yang kedua ini adalah yang menyebabkan dirinya masuk neraka, yang menurunkan derajatnya dirinya di dalam surga nanti, tetapi tidak selama-lamanya. Jadi munafik yang kedua bisa juga masuk surga, tapi karena ini adalah tidak munafik yang benar-benar yang seperti orang yang kafir. Maka oleh karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu dijaga hati kita, jangan sampai ada kemunafikan di dalam hati kita, jangan ada riya di dalam seluruh amal kita. Oleh karena itu yang diantaranya caranya adalah bagaimana kita thalabul ilmi, meningkatkan kualitas ilmu kita, khususnya adalah ilmu hati, ilmu tasawuf. Ilmu itu hadirin ada ilmu syariat, ada ilmu tasawuf. Ilmu syariat itu adalah yang berkaitan dengan lahiriah kita, ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang berkaitan dengan hati kita. Ini kita perlu belajar hadirin, perlu belajar dua hal ilmu. Yang diantaranya lagi adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hukiya an Abdullah annahu qala kana lana khadim. Diriwayatkan ada seorang syekh namanya Abdullah. Dia menceritakan, saya ini punya pembantu khadim, yang khadim saya ini adalah membantu seorang pejabat negara. Dan dirinya terkenal fasik. Dirinya itu terkenal fasik. Tapi fil fara'aitu lailatan fi nami wa yadahu fi yadin nabi. Tetapi saya kemudian bermimpi, saya bermimpi fi manami wa yadahu fi yadin nabi. Tangannya saya punya pembantu itu ada dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Sedang dipegang oleh Nabi, bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW. Faqultu ya Nabi Allah, biaya saya bendal nalatil kalmanzilah. Ya Rasulullah, bagaimana ini pembantu saya Rasulullah terkenalnya fasik. Kenapa kok sampai engkau bisa berjumpa dengan dirinya, sampai engkau menjumpai dirinya ya Rasulullah, sampai dia bisa mendapatkan kehormatan, bisa bersalaman dengan engkau ya Rasulullah? Ini dalam mimpi ditanyakan. Jawabnya Rasulullah SAW, kau punya pembantu ini dikenal fasik, tetapi dirinya itu setiap malam dirinya tidak mau tidur. Setiap malam dia tidak mau tidur kecuali dirinya membaca sholawat kepadaku 1000 kali. Maka oleh karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu anjuran ulama-ulama itu
kalau bisa kita jangan sampai meninggalkan membaca sholawat sehari semalam 1000. Tadi dalam keterangan hadis Nabi, barang siapa yang lazim rajin membaca sholawat 1000 kali kepada Rasulullah SAW, maka pundaknya sama pundakku nanti berjejer bersama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah sudah tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada urusan-urusan lagi masalah apa hisab dan lain sebagainya. Kalau kita punya sholawat 1000 kali kepada Nabi. Jadi sholawat kita ini boleh juga yang ringan-ringan ya, apa itu hadirin, seperti sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim, Allahumma shalli ala. Itu sholawat ringan, pendek, apa yang penting kita punya target sehari semalam, kalau bisa 1000. Jangan sampai kita tidur malam itu kita masih kurang daripada 1000. Jadi ini apa yang diriwayatkan seorang ulama tentang seseorang yang dikenal fasik tapi mendapatkan kemuliaan, dijumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfirullahaladzim li wa lakum wa li walidayya wa lidal muslimin wal muslimat wastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.